kembali lagi bersama aku Rani Raj dalam kelas Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Nah, selanjutnya kita akan langsung mulai ke proses sharing ya. Di sini kita akan bahas mungkin terlebih dahulu terkait dengan basic theories dan juga getting started. Jadi kita akan membahas teori-teori dasar dan juga tentunya dasar atau awalan atau latar belakang dari course ini. Pertama mungkin yang harus teman-teman tahu, kira-kira apa sih yang akan kita pelajari di kelas kali ini. Nah, kita pertama akan membahas tentang teori dasar ya. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan Master of Ceremony atau MC ya, mungkin selanjutnya kita bisa sebut MC. Kita akan mempelajari teori dasar komunikasi. Kenapa ini menjadi penting? Karena tentunya hal utama dan yang paling utama yang harus bisa dilakukan oleh seorang Master of Ceremony adalah berkomunikasi. Mungkin terkesan gampang dan mudah dan mungkin nggak usah dibahas kali ya. Tapi komunikasi di sini karena sifatnya kita akan lebih ke berbicara di depan publik ya. Nah, di sini juga makanya ada teori dasar public speaking. Kita akan mempelajari kira-kira poin inti atau core-nya dari komunikasi itu apa sih sebenarnya. Ini akan kita pelajari di bagian teori dasar komunikasi. Selanjutnya kita juga akan mempelajari terkait teori dasar public speaking. Kira-kira apa sih perbedaan komunikasi dan public speaking? Kenapa public speaking ini menjadi penting? Atau kenapa Master of Ceremony ini harus bisa public speaking gitu ya? Nanti kita juga akan bahas di teori dasar public speaking, termasuk apa yang dimaksud dengan public speaking itu sendiri. Nah, di teori dasar ini kita juga akan mempelajari dasar ya. Jadi secara overview terkait dengan Master of Ceremony. Apa itu Master of Ceremony? Fungsinya apa saja? Tugasnya apa saja? Ekspektasi yang bisa dilakukan oleh MC itu apa saja gitu. Jadi nanti kita akan mempelajari secara garis besar terkait dengan apa itu Master of Ceremony. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari proses. Jadi karena tadi kita sudah belajar terkait teorinya, di sini mungkin aku akan sharing juga lebih mendalam secara praktis ya. Jadi karena aku praktisi, mungkin aku akan menjelaskan lebih banyak terkait dengan pengalaman-pengalamanku selama menjadi Master of Ceremony atau MC. Di sini kita akan mempelajari persiapan dari sebelum acara. Kira-kira kalau misalnya teman-teman di sini ngelihat MC-MC yang tampil di panggung gitu ya, itu kan mereka sudah melalui sebelumnya persiapan. Nah, buat kamu yang mungkin mau jadi MC atau mungkin sudah jadi MC pemula, pengen tahu nggak sih apa yang dilakukan oleh MC jauh sebelum acara? Persiapan sebelum acara itu apa saja? Di sini aku sudah membagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi aku akan menyampaikan hal-hal penting yang harus dipelajari MC sebelum acara, mulai dari memahami ide acara itu sendiri, lalu memahami audiensnya, bahkan dari sebelum mereka ketemu ya. Jadi ini memang harus dipersiapkan dari sebelum MC itu berada dalam acara. Aneh ya, kita memahami audiens pada saat sebelum ketemu dengan audiens tersebut. Tapi nanti ini akan kita pelajari. Mungkin teman-teman di sini juga sering lihat kalau MC itu sering bawa contekan ya. Contekan berupa kertas atau mungkin sekarang sudah lebih canggih lagi pakai gadget mungkin ya. Itu biasanya kita sebutnya sebagai cue card atau bisa juga naskah. Nanti kita akan melihat bagaimana sih perbedaan cue card, naskah, ataupun mungkin hanya sekedar rundown. Jadi kita akan mempelajari hal-hal yang harus dipersiapkan oleh MC sebelum acara, termasuk salah satunya adalah cue card dan naskah MC ini. Setelahnya, kita juga akan mempelajari apa yang dirasakan dan harus dilakukan seorang MC pada saat di atas panggung. Kalau tadi setelah melakukan persiapan yang sudah matang sebelum di atas panggung, ternyata mungkin pada saat di atas panggung ekspektasi tidak sesuai realita ya. Jadi apa saja sih yang harus di-prepare oleh seorang MC pada saat di atas panggung, apa yang kira-kira akan dihadapi, itu akan kita pelajari pada sesi ini. Jadi aku sudah membaginya menjadi 5 bagian, yaitu ada performa di atas panggung, kita akan pelajari juga pembukaan ketika seorang MC membuka acara, itu aku sebut sebagai power opening di sana. Lalu yang paling penting juga karena sebenarnya seorang MC ini adalah tugas utamanya membuat transisi di setiap agenda menjadi lebih smooth ya atau lebih indah lagi, itu pasti ada momen ketika kamu atau MC mempersilahkan pembicara. Kira-kira etikanya seperti apa sih bagusnya gitu. Karena kan MC ini kalau kita bisa bilang dia bukan star of the event ya. Kita bukan bintangnya, tapi bintangnya itu adalah pembicara. Kira-kira etikanya seperti apa ketika mempersilahkan pembicara, kita juga akan bahas di bagian ini. Selain itu ada juga kiat-kiat memikat audiens ya. Ini bukan memikat secara romantic way, tapi kita akan melihat bagaimana sih seorang MC ini bisa membuat
audiens atau penonton itu tetap engage ke acara. Jadi audiens itu tetap fokus ke acara ya. Karena kan ketika acara berlangsung itu banyak sekali gangguan yang mungkin terjadi. Misalnya ada SMS-nya, atau ada handphonenya bunyi notifikasinya, atau mungkin situasi sekitar tidak kondusif gitu. Bagaimana sih cara atau kiat-kiat seorang MC ini bisa membuat audiens tetap fokus ke acara yang mana biasanya berada di depan ya, dan itu semua ada tanggung jawabnya di seorang MC. Kita akan bahas di sini. Terakhir, kalau misalnya kalian kalau ikut acara nggak sampai habis, atau mungkin kalian ikut acara cuma setengah-setengah, MC ini bertugas dari awal membuka sampai dengan menutup. Jadi tanggung jawab MC adalah membuka sampai dengan menutup dan memastikan bahwa acara tersebut berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan rencana. Jadi bagaimana sih cara menciptakan closing statement yang bagus gitu, yang menandai jadi semua orang-orang sadar, oh acaranya sudah selesai gitu ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Nanti kita akan bahas di bagian power closing. Nah, seperti itu. Nah, itu dia tadi topik-topik yang akan kita pelajari di materi kali ini. Buat kalian yang penasaran, pengen tahu lebih detail dan lebih mendalam terkait materi-materi tadi, sampai ketemu di video selanjutnya ya.